Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik. Nah, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita persiapkan dulu mana ketua kelas. Ya, siapkan dulu. Seluruhnya duduk siap. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Anak sekalian, pagi hari ini tema pelajaran kita yaitu tahara. Sudah ada yang tahu apa itu tahara? Belum. Jadi tahara itu adalah bersuci dari najis dan hadas. Sekarang ada yang tahu apa itu najis? Belum. Anak-anak sekalian, najis itu adalah sesuatu yang kotor yang dianggap tidak suci. Bagaimana cara membersihkan sudah tahu belum juga? Sekarang najis itu terbagi menjadi 3. Pertama, najis ringan. Contoh, air kencing bagi laki-laki yang hanya minum atau mengkonsumsi ASI ibunya. Jadi air kencingnya ini termasuk najis ringan. Kemudian kedua, najis pertengahan seperti air kencing orang dewasa, kotoran orang dewasa, kotoran binatang seperti kerbau, kucing, dan ayam. Cara taharahnya atau cara membersihkannya bagaimana? Ialah pertama, menghilangkan zatnya dengan menyiram air. Kemudian menghilangkan baunya. Kemudian menghilangkan rasanya. Begitu. Kemudian najis berat. Najis berat ini misalnya anjing, jilatannya, kemudian babi dan jilatannya. Bila salah satu bagian tubuh kita yang terkena oleh najis ini, maka wajib dibersihkan dengan mengguyur air sebanyak 7 kali. 6 diantaranya atau disiram dengan air sebanyak 6 kali sambil digosok. Dan yang terakhir yang ke-7, salah satu air dicampur dengan tanah atau debu. Jadi dibersihkan sebanyak 7 kali. Salah satu diantaranya adalah dicampur dengan tanah. Kemudian bersuci dari hadas. Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan terhalangnya atau tidak diterimanya ibadah kita sebelum membersihkan terlebih dahulu. Jadi hadas terbagi menjadi 2. Pertama, hadas kecil. Hadas kecil ini contohnya buang air kecil, kemudian buang air besar. Kemudian keluar sesuatu, apakah itu berupa angin atau benda dari anus, ya, dari anus.
Nah, kemudian hadas besar ialah contohnya misalnya seorang laki-laki habis keluar sperma atau mani dari kemaluannya. Kalau perempuan misalnya dia habis haid atau habis melahirkan, kemudian nifas. Bagaimana cara membersihkan hadas besar? Ialah dengan mandi wajib. Kalau cara membersihkan hadas kecil ialah dengan berwudu dengan air. Kalau tidak ada air, apa yang bisa dilakukan? Tayamum. Kalau tayamum menggunakan apa? Debu yang suci. Anak-anak sekalian, setelah kita pahami apa itu najis dan pembagiannya serta cara membersihkannya, kemudian tahara hadas kecil dan hadas besar, jenis dan cara taharanya. Sekarang saya mau kasih tugas anak-anak sekalian, cari di internet berupa gambar atau video, yakni cara bersuci dari najis dan hadas. Silakan. Sudah semua? Nah, silakan presentasikan apa yang kalian temukan di internet terkait dengan tahara bersih dari hadas dan najis. Kelompok pertama, silakan.
Kami akan membacakan pengertian tata cara berwudu dan kami persilakan teman kami yang bernama Aziza untuk membaca pengertiannya. Silakan. Dari sini bertanya ini apa pengertian berwudu? Apa pengertian berwudu? Membersihkan hati dan pikiran dari hal-hal negatif. Semoga dengan berwudu kita bisa lebih khusyuk dalam beribadah dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pengalamannya dalam menjalankan? Bagaimana? Sudah puas dengan jawabannya? Sudah. Sekarang saya berikan kesempatan kelompok lain untuk bertanya kepada kelompok yang lain. Ya, kelompok mana yang mau ditanya? Ya, kita yang bertanya ke sana. Oke, berarti ya, nanti sebentar persekat dia presentasikan dulu. Apa namanya? Hasil ilmuannya, proyeknya. Atau langsung ya, bisa jangan coba Bagaimana tata cara berwudu? ya, silakan jangan bertanya. Tapi yang Bagaimana tata cara berwudu dengan benar? ya, kasih satu orang. Diawali dengan mengingat, membasuh tangan 3 kali, membersihkan bagian tubuh yang kotor, mencuci kembali tangan dengan sabun, berwudu, membasahi kepala dan hidung pakai air selama 3 kali, menyisir rambut, membasahi seluruh badan, dimulai dari sisi kanan dan dilanjutkan dengan sisi kiri. Bagaimana? Kamu presentasikan ini. Bagaimana tata cara tayamum? 1. Melakukan kedua telapak tangan di tempat tertentu tembok atau lainnya. 2. Mengangkat kedua telapak tangan dan kemudian meniup. 3. Mengusap muka. 4. Mengusap punggung telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri sampai ke lengan. 5. Mengusap punggung telapak tangan kiri dengan telapak tangan sampai ke lengan. Sudah semua? Sudah. Oke, sekarang anak-anak perhatikan. Sekarang sudah semua mendapatkan informasi dari internet terkait pelajaran kita. Nah, jadi sebagai kesimpulan,
sebagai kesimpulan dari pelajaran kita, mengapa tahara itu dianggap penting? Ya, mengapa tahara itu dianggap penting? Karena tahara itu adalah tata cara yang bersuci dari hadas dan najis. Dan bersuci dari hadas dan najis ini adalah suatu kewajiban bagi setiap umat Islam. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan di surah yang bunyi ayatnya adalah Innallaha, ada tahu perintah untuk bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Allah itu memerintahkan kita karena Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Nah, oleh sebab itu materi tahara pada pertemuan ini itu adalah yang sangat penting karena sebagai seorang muslim kita harus suci dari hadas dan najis sebelum melaksanakan sholat atau ibadah tertentu. Nah, bersuci dari najis dengan berwudu. Sebelum kita berwudu, tentu kita tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh melaksanakan sholat. Nah, jadi kita harus berwudu dulu, menghilangkan dulu hadas kecil, kemudian menyentuh Al-Quran dan sholat. Begitu juga pada saat kita akan melaksanakan ibadah lainnya, kita harus bersuci dari dari hadas kecil dan hadas besar. Sekarang tunjukkan hasil proyek kalian yang kalian temukan di internet. Ya, oke. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran, kita berdoa dulu. Ya, kita persiapan dulu. Ya. Ya, mulai.